AB1091 Rahasia Tersembunyi di Dalam 4. Stella, kami tidak bermaksud menyakiti keturunanku, kami akan mengembalikannya kepadamu dengan selamat setelah kami memastikan dia bukan ancaman bagi surga. Sebuah suara lembut melayang dari sobekan angkasa, yang sangat menenangkan dan ramah. Suara ini memiliki kekuatan aneh yang bahkan memengaruhi Es. Dia merasa semua perasaan negatifnya hanyalah ilusi dan merasa sangat damai. Namun kemudian, tiba-tiba, sesuatu yang dalam di dalam dirinya tersentak, dan ekspresinya yang bersemangat kembali normal. Dia bingung dan menjadi lebih waspada saat dia melihat para sage itu. Hanya dengan beberapa kata, dia hampir mencuci otakku, yang bahkan tidak hadir pada saat itu. Seberapa kuat mereka, tidak heran ibuku tidak ingin menyerahkanku kepada mereka. Aku mungkin benar-benar berubah menjadi boneka tanpa menyadarinya. Es merasakan hawa dingin di tulang punggungnya saat dia merasakan sedikit kemampuan sage. Namun, meskipun ada kekuatan aneh dalam suara sage ini, Stella tetap keras kepala dan melotot ke arah mereka dengan tatapan tidak ramah. Katakan padaku, wahai sage yang bijak, apakah kemunculan monster itu 1 jam yang lalu di wilayah kita benar-benar hanya kebetulan? Atau apakah kalian melepaskannya di sana untuk memastikan suamiku tidak hadir ketika kalian mencoba mencuri putranya? Tapi izinkan aku memberitahu kalian sesuatu yang hanya suamiku yang tahu, dan itu adalah... Tubuh Stella tiba-tiba mulai memancarkan kecemerlangan dunia lain saat siluetnya tampak tumbuh jauh lebih besar. Menyaksikan pemandangan ini, Leonard, James, dan Ethel terperangah sementara siluet di balik robekan ruang angkasa bergetar karena takjub seperti mereka menyaksikan seseorang dari dongeng. Seorang sage, bagaimana ini mungkin? Kami tidak diberitahu tentang ini. Jika mereka ingin menghentikan seorang sage melakukan sesuatu, itu akan memakan waktu lebih lama, dan mereka terlalu terburu-buru untuk mendapatkan Es. Yah, kurasa pada akhirnya, cucuku akan dilindungi, dan aku tidak harus hidup dengan dosa seperti itu dan membayarnya dengan nyawaku kepada anakku. Putra dari 2 orang bijak, ya, siapa yang berani menyakitinya? Bahkan aliansi harus berpikir 2 kali sebelum mereka menyinggung 2 orang bijak. Dia benar-benar diberkati oleh keberuntungan dan surga. Sial, orang-orang tua sialan itu berencana dan gagal. Aku harus menyalahkan semuanya pada White Sage, atau saudaraku akan mengulitiku hidup-hidup. James menggigil, memikirkan konsekuensi keterlibatannya di pesawat ini. Wanita jalang itu lagi-lagi mengganggu rencana kita. Mereka seharusnya menyegelnya dengan menariknya ke dalam perangkap ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menyingkirkan Power Saint Owen karena keluarga White harus menyerahkan bajingan itu apapun yang terjadi. Tapi jalan penuh kebencian itu lagi-lagi bertindak di luar dugaan semua orang dan menjadi sage entah apa. Kenapa surga begitu tidak adil padaku? Kenapa selalu dia dan bukan aku? Ekspresi Ethel dipenuhi kecemburuan yang berbisa saat dia menatap Stella. Ekspresi dingin Stella hilang, digantikan oleh senyum lembut saat dia melihatnya muncul secara dramatis. Ini memang gayanya, dan dia juga merasa lega. Terlepas dari sikapnya, dia tahu dia bukan tandingan sage, dan melindungi Es saat mencoba melarikan diri dari mereka akan sangat berbahaya. Itulah sebabnya saat Leonard menerobos masuk ke kamarnya, dia sudah merasakan ada yang tidak beres dan segera mengirim sinyal kepada Owen untuk kembali. Dia sudah merasakan ada yang tidak beres saat monster yang hanya bisa ditangani Owen muncul, dan dia harus pergi. Jadi, dia sudah merencanakan ini untuk berjaga-jaga jika ketakutannya menjadi kenyataan, dan seperti biasa, instingnya tidak pernah mengecewakannya. Meskipun suasana berubah setelah Stella mengungkapkan rahasianya dan Owen masuk, Es adalah orang yang tidak merasakan kegembiraan atau kepercayaan diri. Meskipun dia gembira melihat ayahnya akhirnya selamat tepat waktu dan darahnya mendidih setelah melihat sikap heroiknya, tetapi entah mengapa dia merasa gelisah, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Bab 1092 Rahasia Tersembunyi di Dalam 5. Owen melirik tajam ke arah sage di sisi lain robekan ruang angkasa, dan beberapa siluet cahaya bergetar sedikit. Dia mendengus jijik dan melihat ke arah istrinya, melepaskan kecemerlangannya dan mendesah lega. Saat berikutnya, dia menghilang dan muncul tepat di sampingnya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maafkan aku karena tidak mendengarkanmu, aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian." Cek, kamu selalu mengatakan hal yang sama dan kemudian pergi lagi dan mengulangi kesalahan yang sama. Stella mencibir dengan tatapan jijik, tetapi senyum tipis di bibirnya dipenuhi dengan kepuasan.
Suara ceria tiba-tiba terdengar saat bayi es mengayunkan tangan mungilnya ke arah Owen dengan senyum lebar di wajahnya seolah memintanya untuk menggendongnya. Owen merasa hatinya meleleh melihat senyum polos bayi laki-lakinya. Ayah akan membawamu terbang setelah berurusan dengan tamu-tamu ini, janjinya pada es sebelum dia melihat ke arah Sage yang diam dan kemudian ke ayahnya sendiri. Matanya dingin sekali. Kenapa? Ia mengucapkan satu kata yang dipenuhi dengan rasa dingin dan kekecewaan yang mendalam. Leonard ingin menjelaskan, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia terlalu malu di bawah tatapan tajam putranya. Nah, kau akan mengerti setelah ini. Stella berkata dengan dingin sebelum aliran bintang tiba-tiba melesat keluar dari matanya dan langsung memasuki kepala Owen. Ia tidak melawan, karena ia tahu Stella sedang berbagi kenangannya dengannya. Dalam sekejap, Owen mengerti apa yang telah terjadi, dan ekspresinya berubah sangat marah. Bagus, bagus, kalian semua benar-benar melakukannya dengan baik. Ia benar-benar gemetar karena marah. Tenanglah, Owen, kami tidak bermaksud menyakiti putramu. Ini hanya tindakan pencegahan. Sekarang istrimu juga seorang Sage, bisakah kalian berdua tinggal di aliansi? Kau seharusnya tidak memiliki keraguan untuk bergabung dengan aliansi sekarang juga. Suara ramah itu tiba-tiba terdengar dari seberang. Namun, pada saat ini, Es merasakan hatinya tiba-tiba dicengkeram oleh sesuatu, dan seluruh tubuhnya bergetar. Dia menatap ke arah dirinya yang masih bayi dalam pelukan ibunya, yang sedang bergumam tidak puas setelah Owen menolak untuk menggendongnya. Kemudian, tepat pada saat ini, Es menyaksikan sesuatu yang membuat tulang-tulangnya merinding, seperti trauma yang telah dialaminya, dan perlahan-lahan muncul kembali. Dia tahu ini adalah saat di mana semua ini dimulai. Sebuah robekan kecil di angkasa tiba-tiba terbuka tepat di atas kepala bayi itu, meskipun Owen dan Stella melindunginya. Angkasa itu masih terkoyak, meskipun hanya sedikit, itu membuat ekspresi Stella dan Owen berubah. Namun, siapapun yang berada di balik ini sangat cepat dan tahu persis apa yang perlu dilakukan dan berapa banyak waktu yang dimilikinya. Es menyaksikan ini dalam gerakan lambat sambil gemetar ketakutan. Dari celah kecil itu, kuku tajam yang berkilauan dengan rune merah tua yang jahat tiba-tiba muncul dan menusuk kepala bayi itu. Pada saat Stella bereaksi, dia telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk melindungi Es dan telah berteleportasi. Namun sayang, tawa keras yang dipenuhi dengan ejekan yang menakutkan terdengar di seluruh ruang. Kekekekeke, terima kasih, Sages, karena telah memberiku kesempatan yang menyenangkan untuk mengubur bakat era ini. Aku menganggap layanan ini sebagai bantuan untuk kalian semua. Es merasa sedingin Es saat ini, karena seluruh pemandangan tiba-tiba menjadi gelap, dan dia hanya mendengar suara-suara geram samar dari ayah dan ibunya, bahkan kakeknya tampak meraung-raung dengan panik. Namun dia tidak dapat memahaminya. Dia hanya merasakan dingin merayapi seluruh tubuhnya, dan saat berikutnya, dia merasa seperti semut-semut kecil merayapi seluruh tubuhnya dan kemudian menggigit tulang-tulangnya. Rasa sakit, begitu banyak rasa sakit yang tidak manusiawi, ketakutan, kecemasan, itu terlalu banyak, dia merasa seperti bisa mati kapan saja. Namun sayang, jauh di lubuk hatinya, Es tahu ini hanyalah awal dari sesuatu yang telah lama dilupakannya, dan ia akhirnya mengerti alasan mengapa pikirannya telah menyegel kenangan ini. Bab 1093 Pembela Surga. Saat segel garis keturunan kutukan kehancuran iblis misterius di garis keturunan Es hancur. Kekekekeke, akhirnya terjadi. Tawa menakutkan tiba-tiba bergema di sekitar hutan gelap yang dipenuhi dengan racun merah tua, dan beberapa mata buas tiba-tiba terbuka dan bersinar dalam kilauan gelap yang keji. Pengganggu kecil itu akhirnya mati. Akhirnya, setelah melawan kutukan api penyucian iblisku selama bertahun-tahun, dia akhirnya mati. Aku tidak khawatir tentang apapun karena kutukan api penyucian iblis membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk merenggut nyawa pengganggu kecil itu, tetapi kurasa itu sudah diduga karena mereka berdua seharusnya mencoba yang terbaik untuk menekannya. Kekekeke, kau berani menyakitiku hanya karena seekor serangga kecil. Aku akan memastikan untuk menyiksamu selamanya dengan Vien Spawn yang dibuat dengan bakat era putramu sendiri dan semua kebencian dan dendamnya. Sungguh hadiah yang menyenangkan. Dengan ini, saya akhirnya bisa pulih dan bahkan melampauinya. Lalu aku akan secara pribadi menemukan serangga-serangga yang penuh kebencian itu dan melahap semuanya. Suara yang menakutkan itu dipenuhi dengan kebencian yang mendalam, namun pada saat yang sama,
ia bersemangat untuk mendapatkan hasil yang diinginkannya, dan ia telah menunggunya untuk waktu yang lama. Sejujurnya, pemilik suara ini telah takut dan dipenuhi dengan kegelisahan sejak hari ia menggunakan kutukan api penyucian iblis. Karena wilayah kekuasaannya saat ini, ia sangat rentan terhadap bahaya, dan naluri yang menantang surga inilah yang membuatnya tetap hidup untuk siapa yang tahu kapan. Rasa krisis yang sama terus meningkat selama berhari-hari sejak ia menggunakan kutukan terkuat yang pernah ia ketahui, kutukan api penyucian iblis, pada seorang bayi. Meskipun berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu bukan apa-apa ketika bayi itu tidak mati setelah seminggu, yang seharusnya lebih dari cukup untuk membunuh bahkan seorang sage, ia menjadi semakin gelisah. Tetapi ia tidak berani pergi karena ia terlalu terluka, dan musuh-musuhnya banyak, jadi ia tetap bersembunyi dan perlahan-lahan menunggu bayi itu mati. Namun, dengan setiap perjalanan, penantian itu menjadi tak tertahankan, dan semakin lama bayi itu hidup, semakin gelisah dia jadinya. Karena kutukan api penyucian iblis adalah salah satu bagian penting dari teknik kultivasinya dan bagian dari keberadaannya, dia diam-diam menggunakannya pada seorang bayi untuk merampas bakat tak tertandingi dari bayi itu. Kemudian, dia akan menggunakan bakat itu untuk dirinya sendiri tanpa orang lain menyadarinya. Bahkan rekan-rekan rahasianya pun tidak menyadari hal ini. Tetapi jika entah bagaimana kutukan api penyucian iblis dihancurkan, dia tidak akan pernah bisa maju, dan jalur kultivasinya akan hilang selamanya. Ini adalah harga dari mengolah teknik yang begitu keji namun menantang surga yang dapat merampas bakat orang lain, dan itu juga rahasia di balik kekuatannya saat ini. Meskipun ini adalah kelemahan yang jelas, dia tidak pernah membiarkan siapapun untuk memegangnya, seharusnya begitu juga hari itu. Namun, dia telah salah perhitungan, dan bayi yang tersiksa oleh kutukan api penyucian iblis itu berhasil lolos karena usaha bunuh diri orang tuanya. Sampai hari ini, dia selalu gelisah menunggu kutukan api penyucian iblis untuk membunuh bayi itu karena hanya dengan begitu kutukan itu dapat kembali padanya, dan tidak ada yang dapat menghentikannya saat itu. Namun, pada saat yang sama, kutukan itu rentan terhadap kehancuran selama masih berada di dalam tubuh bayi itu. Meskipun demikian, dia masih sangat percaya diri karena dia tahu tidak ada orang lain di seluruh surga ini yang dapat melakukan apapun tentang kutukan itu, karena itu adalah rahasia terbesarnya. Bahkan seorang sage tidak berdaya melawan kutukannya, apalagi seorang bayi. Mengapa pencuri surga generasi ini berbeda? Sebuah suara halus yang khas terdengar dari sosok neon itu. Tiba-tiba, ruang itu tiba-tiba bergejolak, dan seorang pengemis tampak bersujud di depan sosok neon ini. Aku tidak dapat menemukan petunjuk apapun, dan aku bahkan membiarkannya mengambil benih. Tolong nilai hamba yang tidak lengkap ini. Suaranya dipenuhi dengan rasa bersalah. Hah, jika aku menghukummu untuk sesuatu yang sepele, bukankah aku akan menembak kakiku sendiri? Dia menjawab dengan nada bercanda, kita berdua tahu itu bukan salahmu. Tugasmu satu-satunya adalah menemukan dan mengajar putra surga, yang lahir di surga yang sama dengan sang penentang surga, yang juga memiliki potensi untuk menjadi pencuri surga. Tapi kali ini, ada sesuatu yang mengganggu, dan pencuri surga itu mendapat kesempatan lebih dulu dari putra surga. Mengenai benih, itu juga merupakan variabel yang tidak terduga. Siapa yang mengira itu tersembunyi tepat di bawah jempolku selama ini? Tapi jangan khawatir, karena kita sudah tahu di mana itu sekarang, sangat mudah untuk mengambilnya kembali. Sosok neon itu kemudian menatap pria telanjang itu dan mengarahkan jarinya ke arahnya, dan garis emas melesat ke dahi pria itu. Ketika cahaya itu menghilang di dahinya, pria itu mulai gemetar. Tiba-tiba, simbol sisik putih keemasan muncul di dahi pria itu. Saat berikutnya, benang emas melesat keluar dari simbol sisik itu dan mulai menjalin diri di tubuh pria itu. Setelah menyaksikan pemandangan ini, sosok neon itu menyatakan, biarkan misi untuk mengambil benih itu juga jatuh ke pengacara surga generasi ini. Tentu saja, dia masih memiliki satu-satunya tujuan hidupnya, yang merupakan alasan keberadaannya, sama seperti para pendahulunya, untuk membunuh pencuri surga generasi ini. Yang lebih penting lagi, tugas yang belum pernah diberikan kepada pengacara surga lainnya adalah untuk mengakhiri pertempuran yang tidak berarti ini antara garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Akhir volume keempat, Pencuri vs Dunia. An 1 ini menandai akhir perjalanan S melalui First Heaven, Mortal Sky Heaven.
Volume ini berisi banyak pengungkapan yang menjadi latar masa depan petualangan pencuri es dan mengungkap musuh-musuhnya yang sebenarnya, asal-usulnya, dan bahaya yang harus ia atasi. 2. Saya juga sangat berterima kasih kepada para pembaca atas dukungan dan kecintaan mereka terhadap cerita ini, dan saya harap saya akan terus menulisnya tanpa kesalahan. Jangan ragu untuk membagikan pendapat Anda tentang cerita sejauh ini dengan komentar dan ulasan Anda. Itu semua membantu dan memotivasi saya untuk meningkatkan cerita dan terus menulis. Bab 1094 Kebangkitan 1. Angin menderu dengan nada kesepian melintasi puncak gunung yang megah, dan burung-burung raksasa terbang tinggi di atas puncak gunung ini. Di bawah, diselimuti kabut, terbentang lembah yang luas. Terletak di dalam pelukannya, kompleks megah berkilauan dari kota agung yang dikenal sebagai kota aliansi sekte. Kota aliansi sekte berusia sekitar 100.000 tahun, dan meskipun jejak waktu di kota tua ini, kota ini masih berdiri kokoh hingga hari ini seperti benteng. Namun, jauh di dalam jantung lembah, pemandangannya jauh lebih tidak megah. Di sini, di perut bumi, seorang pemuda bernama Kai mengayunkan beliungnya dengan mudah, dentang ritmis bergema melalui udara yang lembab dan menyesakkan. Keringat menetes di alisnya, memantulkan cahaya redup dari batu-batu bercahaya yang tertanam di dinding gua. Kai adalah seorang penambang, anak tangga terendah di tangga kota aliansi sekte. Hari-harinya dihabiskan untuk menebang bumi, mengekstraksi darah kehidupan kota aliansi sekte, batu roh. Udara terasa berat dengan aroma debu dan keputusasaan. Setiap ayunan kapak adalah ketukan monoton dalam simfoni kerja keras yang merupakan kehidupan Kai. Namun, secercah harapan berkelebat dalam dirinya. Setiap pecahan batu roh yang terkelupas membawanya lebih dekat ke ujian kualifikasi, satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri dari penjara bawah tanah ini dan naik ke pangkat murid kota luar dari kota aliansi sekte. Tiba-tiba, sebuah getaran mengguncang gua. Debu turun, sesaat mengaburkan penglihatan Kai. Dia menguatkan diri, takut akan runtuhnya gua, bahaya umum di tambang yang tidak stabil ini. Namun saat debu mereda, pemandangan baru menyambutnya. Sebuah retakan bergerigi telah meliuk-liuk melintasi dinding gua, memperlihatkan lorong tersembunyi yang diselimuti bayangan. Rasa ingin tahu menggerogoti Kai, sesaat melampaui rasa takutnya, dan bahkan sedikit antisipasi yang mendalam tumbuh di jantungnya yang berdebar kencang. Mungkinkah ada harta karun tersembunyi di sini atau peluang yang menantang surga? Apakah keberuntunganku akhirnya berubah untuk selamanya, dan apakah kesempatanku untuk bangkit akhirnya datang? Pikirnya, mengabaikan rasa sakit yang menggerogoti punggungnya, dia mendekati celah itu dengan ambisi yang membara di matanya. Ikuti novel-novel terbaru di novelhal.com. Cahaya redup dan halus terpancar dari dalam, memanggilnya lebih dekat. Dengan napas dalam-dalam, dia meremas melalui celah sempit itu, jantungnya berdebar kencang di tulang rusuknya. Di mana aku? Gumam Es sambil menatap langit-langit batu dan duduk. Tatapannya menyapu gua itu dengan kesadaran yang baru ditemukan. Matanya, galaksi-galaksi surgawi, tampaknya terkunci pada Kai saat ini, dan untuk sesaat, Kai, yang terpesona oleh penampilan Es, merasa seolah-olah jiwanya terekspos. Pada saat ini, Kai menyadari bahwa ini mungkin bukan kesempatan yang mustahil, tetapi ia mungkin telah membangunkan makhluk dengan kekuatan luar biasa dari tidurnya, dan hidupnya tidak lagi dalam kendalinya. Mata Es menyipit ketika ia melihat Kai berdiri membeku di sana dengan napas tercekat di tenggorokannya. Kebangkitan Es yang tiba-tiba dan auranya yang mengagumkan telah melumpuhkannya sesaat. Saat kecemerlangan Es memudar setelah ia sadar kembali, penglihatan Kai menyesuaikan diri saat Es mengamatinya. Penampilan Kai tidak terlalu bagus menurut standar konvensional. Bertahun-tahun dihabiskan membungkuk di atas beliung, ia telah mengukir garis-garis di wajahnya, peta kerja keras dan kesulitan. Keringat masih menempel di alisnya, memantulkan cahaya samar dan halus yang bertahan di sekitar mereka. Pakaiannya, seragam penambang berwarna coklat kusam, tergantung longgar di tubuhnya yang kurus. Debu dan kotoran melapisinya. Namun, meskipun penampilan luarnya seperti pekerja biasa, ada percikan di mata Kai. Secercah rasa ingin tahu, bahkan mungkin perlawanan yang berkelebat di tengah pusaran ketakutan dan kekaguman yang dirasakannya di hadapan Es. Itu adalah tatapan yang menunjukkan seorang pria yang, meskipun posisinya rendah, tidak menyerahkan jiwanya pada kerja keras di tambang. Reaksi pertama Es adalah menggunakan Soul Probe padanya untuk mendapatkan informasi, namun,
Ketika dia mencoba menggunakan ki-nya, dia terkejut karena dia merasa seolah-olah ki-nya sangat berat untuk digerakkan dan tampak terhalang. Karena dia tidak punya waktu untuk mengetahuinya, dia berbicara lagi sementara kewaspadaan di matanya tumbuh berbahaya. Siapa kamu, dan di mana tempat ini? Meskipun dia baru saja terbangun dari mimpi buruk itu, dan sulit untuk mengatakan apakah ini ilusi atau kenyataan, dia punya firasat bahwa ini adalah ketanyaan bab 1095 Kebangkitan 2. Pada saat ini, Kai yang terpesona akhirnya tersadar dari pingsannya, menjadi pucat karena ketakutan, dan menjawab pertanyaan awal S. Tuan, tidak tuanku, namaku Kai. Aku adalah murid kota nominal dari kota aliansi sekte. Kami, tuanku saat ini berada di tambang batu roh kelas kenaikan rendah di dalam wilayah kota aliansi sekte. Haruskah aku memanggil manajer tambang, tuanku? Kai tergagap, kepalanya tertunduk karena dia tidak berani menatap S lagi, takut menyinggung perasaannya. Tetapi satu hal yang jelas dalam benaknya, orang di depannya ini menakutkan, dan dia tidak boleh menyinggung perasaannya apapun yang terjadi. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia masih berharap untuk mendapatkan sesuatu darinya, seperti hadiah kecil karena mengungkap makhluk misterius ini. Namun dia tidak berani memintanya dan bersikap sesopan mungkin. Bagaimanapun, dunia kultivasi bisa sangat menipu, dan orang di depannya ini mungkin terlihat seperti seorang pemuda, tetapi sejauh yang dia tahu, dia bisa menjadi monster tua yang berkultivasi di tempat ini. Dia tanpa sadar telah mengganggunya, dan konsekuensi dari pelanggaran seperti itu adalah sesuatu yang tidak berani dia bayangkan. Jadi, dia sudah memutuskan untuk jujur, dan jika dia tidak mendapatkan apapun darinya, dia akan dengan senang hati pergi dari sana hidup-hidup. Dia tidak bisa mati di sini demi orang-orang yang dicintainya yang mengandalkannya untuk menjadi murid sejati kota aliansi sekte. S terkejut melihat penampilan Kai yang menakutkan dan mendengar jawabannya, kota aliansi sekte, dan tambang batu roh. Yang terpenting, Kai berbicara dalam bahasa umum yang sama dari surga langit fana, bahkan dalam mimpi buruknya, orang-orang itu juga berbicara dalam bahasa yang sama, yang membuatnya bertanya-tanya apakah bahasa ini umum di seluruh surga. Hal kedua adalah bahwa nama-nama ini masih asing baginya, jadi hal itu juga menegaskan bahwa dia tidak lagi berada di Mortal Sky Heaven, atau setidaknya tempat ini adalah suatu tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya atau dengar. Jadi, ini berarti aku telah berhasil naik. Tapi, mimpi apa itu? Apakah itu benar-benar nyata, dan semua hal itu benar-benar terjadi padaku? Ekspresi S menjadi suram, dan niat membunuh samar berputar di matanya ketika dia memikirkan semua kejadian dalam mimpi itu. Jika itu kenyataan, maka musuh-musuhnya tidak terbatas pada keluarganya sendiri, musuh yang sebenarnya adalah seluruh aliansi Sage. Meskipun dia merasa khawatir, dia tidak merasakan adanya bahaya dari Kai. Jadi, dia memutuskan untuk mengikuti dan mendapatkan beberapa jawaban dari Kai tentang tempat ini. S bertanya, agak ramah, kamu bilang namamu Kai, kan? Kai, situasiku sedikit unik, dan aku telah melupakan dunia luar. Bisakah kamu jelaskan terlebih dahulu di mana tepatnya kota aliansi sekte ini dan bagaimana situasi internalnya? Kai sedikit terkejut, tetapi kemudian dia berpikir itu masuk akal karena jika senior ini telah tertidur di tempat ini sejak entah kapan. Kesadaran ini membuatnya semakin bersemangat. Ini juga menegaskan bahwa S adalah seorang ahli tersembunyi. S memperhatikan kegembiraan Kai tetapi tidak mengomentarinya. Diam-diam, dia mulai mengamati tubuhnya sendiri dengan lebih saksama. Pertama, jubah pencuri cekatannya tampaknya telah rusak parah, tetapi dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu karena memiliki fungsi perbaikan sendiri. Selama dia menyalurkan ki surgawinya ke dalamnya, itu akan menjadi seperti baru. Kiku tampaknya tidak terhalang, tetapi tampaknya menjadi agak stagnan dan terasa tidak cukup. Seolah-olah itu tidak lagi cukup, dan aku membutuhkan lebih banyak ki daripada yang sudah kumiliki untuk menggunakan kemampuanku. Apakah itu terkait dengan tubuh hukum primordial dan penggabungan dua ruang batinku? Karena jika aku memikirkannya lebih jernih, jika jiwa dan ruang bela diriku benar-benar berakhir bergabung menjadi satu, maka bukankah kedua kiku juga harus menjadi satu? Mungkin karena inilah aku sama sekali tidak bisa menggunakan kiku. Bahkan kemampuan pasifku, Fifth Sense, juga sepenuhnya ditekan. Sialan, aku bahkan tidak tahu apa-apa sekarang dan punya terlalu banyak pertanyaan tentang perubahan yang terjadi padaku, dan apa badan hukum ini.
Sepertinya aku juga tidak bisa terhubung dengan ruang batinku sekarang. Hanya sistem yang bisa menjelaskan situasi aneh ini. Yah, aku masih bisa merasakan kehadiran Moira, Tivish Soul Core, Myriad Visa Tifmas, dan Tif Space dengan baik, jadi tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Tapi koneksiku dengan Moira tampak agak samar. Apakah karena situasi ruang batinku? Belum lagi, Myriad Visa Tifmas telah dinonaktifkan karena situasi Kiku juga. Oh, dan apa yang terjadi pada wanita yang telah pergi dengan Soul Resurrection Bed sebelum aku melangkah di jembatan itu? Bukankah seharusnya dia tetap bersamaku? Sementara Es frustrasi karena situasinya yang rumit saat ini, Kai mulai berbicara bab 1096 Kota Aliansi Sekte. Kai berkata dengan hormat, saya tidak tahu banyak, tuanku, karena saya hanya seorang murid kota nominal dan asal-usul saya sangat sederhana, tetapi saya akan memberitahu Anda apa yang saya ketahui. Kota Aliansi Sekte didirikan ribuan tahun yang lalu oleh 5 sekte besar dan terletak di Pegunungan Beast Calamity. Pegunungan Beast Calamity termasuk dalam wilayah 5 sekte besar, dan itulah sebabnya mereka semua menamakannya Kota Aliansi Sekte. Namun alasan utama mereka mengendalikan kota ini secara kolektif adalah tambang batu roh kelas rendah. Pada titik ini, Es bertanya, tadi kau bilang kau menambang batu roh di tempat ini, jadi untuk apa batu-batu itu digunakan? Ia belum pernah mendengar tentang batu roh sebelumnya, jadi ia ingin tahu untuk apa batu-batu itu digunakan. Karena kelima sekte besar ini bersedia membangun kota untuk mereka, batu-batu itu pasti sangat berharga. Kai merasa pertanyaan ini aneh dan mulai meragukan Es, tetapi ia tetap menjawab karena ia masih merasa terintimidasi olehnya. Batu roh kelas rendah berada di atas batu ki kelas 9, yang mengandung ki roh alih-alih ki elemen dalam batu ki, dan sama-sama berguna bagi para kultivator negara hukum. Tidak heran mereka membangun kota ini untuk tambang-tambang ini, jadi batu roh ini seperti batu ki, ya. Namun, apa sebenarnya ki roh ini? Versi ki elemen yang lebih tinggi, katanya, berarti aku mungkin diharuskan menggunakan ki roh ini untuk menggunakan keterampilan dan kemampuanku sekarang. Apakah ini alasan mengapa aku merasa seperti ini? Saya ingin menanyakan informasi ini, tetapi saya tidak boleh terlalu kentara, atau dia mungkin akan curiga. Karena saya dalam kondisi ini, saya tidak tahu seberapa kuat para ahli di tempat ini. Saya harus melangkah dengan hati-hati. Es diam-diam terkejut dengan informasi ini, tetapi dia tetap mempertahankan ekspresi tanpa ekspresinya dan mengangguk, oh, sudah lama sekali. Saya hampir lupa tentang kerikil-kerikil rendahan ini. Anda dapat melanjutkan. Bahkan saat itu, seorang murid kota dalam hanya akan memenuhi syarat untuk ujian masuk 5 sekte besar karena jika mereka gagal, mereka akan dikirim kembali ke kota aliansi sekte dan diberi posisi sebagai penjaga kota, atau jika mereka memiliki koneksi, mereka masih bisa menjadi seseorang dengan posisi yang lebih tinggi. Ada cara lain, dan itu harus diperhatikan oleh salah satu dari 5 pengawas sekte besar yang diurapi di kota aliansi sekte sebagai pengawas kota, yang merupakan pangkat tertinggi di kota tersebut. Tapi ini bahkan lebih sulit karena hanya orang jenius sejati yang bisa memasuki mata mereka. Kai mengepalkan tinjunya lebih keras saat kuku-kuku mengancam akan menancap ke dagingnya yang kasar. Matanya dipenuhi dengan keengganan dan kebencian terhadap nasibnya sendiri yang rendah hati. Di sisi lain, Es kembali kagum dengan informasi ini karena dia tidak menyangka standar kultivasi untuk bergabung dengan kekuatan kultivasi begitu tinggi, perbedaan antara langit fana, surga, dan tempat ini bagaikan bumi dan langit. Es tidak dapat menahan perasaan sedikit bersemangat tentang tempat ini. Ia ingin menjelajahi surga misterius ini. Namun, ia tahu bahwa ia harus menunggu pembaruan sistem selesai sebelum ia dapat bermimpi melakukan apapun. Hal ini terutama berlaku untuk kondisinya yang tidak berdaya saat ini. Es kemudian mengajukan pertanyaan lain, yang telah ia sembunyikan cukup lama, tetapi ia tetap mempertahankan sikap acuh tak acuhnya, bagaimana dengan negara hukum? Apakah mereka tidak diterima di sekte-sekte ini? Dan apakah ada ahli alam kultivasi seperti itu yang hadir di kota aliansi sekte? Kali ini, Kai memasang ekspresi sulit dan menjawab, maafkan saya, tuanku. Namun, informasi tentang negara hukum dilarang keras oleh 5 sekte besar. Saya hanya dapat mengetahui nama tempat ini dari murid kota luar yang telah mengabdi dengan sangat baik. Namun, menurut saya pribadi, pengawas kota harus berada di alam ini karena mereka terlalu kuat.
Saya pernah mendengar cerita tentang mereka yang membunuh binatang buas yang mencoba menyerang kota hanya dengan lambaian tangan. Mereka seperti dewa yang dipuja oleh semua orang di kota aliansi sekte. Ini baru masalah. Hati Es sedikit mencelos karena ini berarti dia tidak boleh membuat kesalahan apapun. Bab 1097 Ambisi Kai. Setelah mendapatkan informasi umum tentang kota aliansi sekte di Pegunungan Binatang Bencana dan struktur kekuatan serta ahli seperti apa yang dimilikinya, Es berpikir sejenak tentang bagaimana cara melanjutkan. Kai diam-diam menunggu Es berbicara lagi, gelisah karena dia tidak tahu bagaimana Es akan menanggapi informasi ini. Dia juga mulai bertanya-tanya mengapa Es menginginkan semua informasi ini jika dia tidak menganggap 5 sekte besar sebagai ancaman. Es akhirnya berbicara pada saat ini, bagaimana kamu meninggalkan kota aliansi sekte? Ada berapa banyak pintu keluar? Kai terkejut dengan pertanyaan ini tetapi tetap menjawab, hanya ada satu pintu masuk dan keluar di kota aliansi sekte, yang biasanya ditutup sepanjang tahun. Namun, masuk dan keluar kota cukup sulit. Hanya setelah lulus ujian masuk kita dapat memasuki kota, dan untuk pergi, seorang murid harus memiliki setidaknya peringkat murid kota luar atau lebih tinggi. Seorang murid kota nominal tidak dapat pergi sampai mereka ingin meninggalkan kota secara permanen untuk selamanya. Selain itu, menyelinap keluar hampir mustahil karena seluruh kota dilindungi oleh formasi yang sangat kuat, dan penjaga berpatroli di batas kota terus-menerus. Kudengar sejak kota ini berdiri, tak seorang pun pernah bisa menyelinap masuk atau keluar dari kota. Aliansi sekte, mereka yang mencoba semuanya menemui eksekusi publik. Apakah Anda ingin meninggalkan kota ini, tuanku? Kai bertanya dengan ragu menjelang akhir. Temukan bab baru di novelhal.com. Pergi. Bahkan jika aku bisa menggunakan kemampuan dan keterampilanku, kurasa itu tidak mungkin jika mereka telah meletakkan beberapa formasi tingkat ascension di kota ini. Sepertinya aku perlu tinggal di tempat ini untuk sementara waktu, setidaknya sampai sistem selesai ditingkatkan. Es berpikir dengan getir, tetapi dia tidak membiarkannya terlihat di wajahnya. Dia dengan tenang menjawab, Kai, aku masih butuh waktu untuk memulihkan kekuatanku sebelum aku bisa meninggalkan tempat ini. Tetapi bahkan jika aku ingin pergi sekarang, apakah menurutmu ada yang bisa menghentikanku? Petik 2. Terakhir, batu roh tidak dapat ditambang oleh manusia atau peralatan biasa. Untuk menambangnya, seorang kultivator diharuskan memiliki setidaknya beliung kelas 6, dan baru setelah itu kita dapat memanjat tambang ini. Semuanya disediakan oleh kota, dan mereka mengendalikan semuanya dengan cermat. Mata Es berbinar saat sebuah kesadaran tiba-tiba muncul padanya. Dunia baru ini menjadi semakin menarik dari menit ke menit. Mata Es berbinar saat sebuah kesadaran tiba-tiba muncul padanya. Hanya menggunakan harta karun kelas 9 untuk menambang, betapa mewahnya. Sekarang aku semakin yakin bahwa batu roh ini sangat berharga dan harus dimiliki oleh seorang kultivator negara hukum. Aku harus menemukan satu dan menganalisisnya secara langsung. Mungkin aku akan menemukan sesuatu yang tidak terduga. Aku penasaran apakah ruang pencuriku dapat menyimpan batu roh ini. Es sudah mulai membuat rencananya untuk mencuri meskipun baru saja bangun di tempat baru ini. Itu sudah menjadi kebiasaan tanpa dia sadari. Es kemudian melihat ke atas kepala Kai dan memfokuskan matanya. Setelah itu, secara ajaib, sebuah panel hitam tembus pandang kecil muncul di atas kepala Kai. Panel ini hanya persegi panjang kecil, dan kata-kata emas tertulis di atasnya, pengukur poin pencuri, 0 poin pencuri tersedia. Yah, dia memang miskin. Meskipun demikian, pengukur poin pencuri dari gelar predator poin pencuri masih berfungsi, yang berarti gelar saya yang lain masih berlaku. Setelah memastikan ini, Es berbicara kepada Kai lagi, yang merasa tidak nyaman di bawah tatapan tajam Es. Baiklah, aku puas untuk saat ini, katakan padaku, hadiah seperti apa yang kamu inginkan. Kegelisahan Kai langsung lenyap ketika dia mendengar kata-kata yang telah dia tunggu-tunggu, dan dia tahu kesempatannya akhirnya tiba. Dia telah memutuskan apa yang akan dimintanya untuk Es sejak Es memberinya hadiah, jadi dia dengan hormat bersujud di hadapan Es. Tuanku, akan menjadi suatu kehormatan jika Anda menerima saya sebagai murid Anda. Saya akan merasa puas meskipun hanya sebagai murid dalam nama. Bab 1098 Jalan Kesepian. Es menatap Kai dengan tajam karena, permintaan, ini adalah hal yang paling tidak diharapkannya. Namun dari sudut pandang Kai, ini benar-benar hal terbaik yang bisa dimintanya dari Es. Bagaimanapun, Es terlalu misterius.
Mengingat bagaimana dia ditemukan di tempat ini, siapapun akan berpikir bahwa S adalah seorang ahli tersembunyi yang telah lama menyendiri atau telah disegel di sini karena suatu alasan. Jadi, meminta untuk menjadi muridnya adalah kesempatan besar yang dapat mengubah hidup Kai selamanya. Tidak hanya itu, dia juga akan memiliki latar belakang dan tempat berlindung yang besar bernama S di belakangnya. Pada saat itu, apa gunanya kota aliansi sekte yang didukung oleh 5 sekte besar? Namun, Kai salah besar ketika dia mengira S adalah ahli yang tak tertandingi, dan karena pengabaiannya, pesona S, dan aktingnya, Kai benar-benar terpengaruh olehnya. Meskipun demikian, S masih seorang kultivator negara hukum, dan jika dia menemukan cara untuk menggunakan kecakapan barunya, dia akan tetap dianggap sebagai pengawas di kota aliansi sekte. Namun, S tidak berniat mengambil murid karena asal-usulnya. Jalan hidupnya benar-benar berbeda, dan dia sudah memiliki anggota keluarga pencuri sebagai pembantunya, jadi itu bahkan lebih tidak realistis. Jika slot anggota keluarga pencuri di masa mendatang belum terisi, dia tidak keberatan mempertimbangkan Kai sebagai calon pesaing. Namun, ketika dia mempertimbangkan bahwa dia tidak lagi berada di Mortal Sky Heaven dan standar kekuatannya telah meningkat lebih tinggi, Kai sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bergabung. Tetap saja, S menghargai ambisi dan kemauan Kai untuk mengambil risiko apapun untuk mengubah nasibnya. Karena Kai adalah orang pertama yang dia hubungi setelah kenaikannya, dia memberinya informasi tentang kota aliansi sekte dan situasi umum mereka, jadi S tidak keberatan untuk ikut bermain. Belum lagi, dia masih membutuhkan bantuan Kai sampai sistem selesai ditingkatkan. Kau benar-benar tahu cara meminta hadiah, ya, komentar S sambil terkekeh dingin, membuat Kai sedikit gemetar. Namun, Kai masih tetap bersujud di depan S, berharap bisa menggerakkannya. S mendesah seperti orang tua dan berkata pasrah, "Baiklah, karena aku berutang budi padamu karena telah membangunkanku dan memberikan semua informasi ini, dan aku sudah berjanji padamu, kau bisa menjadi muridku." Teknik kultivasi selalu kurang menarik dan penting bagi S karena dia tidak membutuhkannya. Yang bisa dilakukannya hanyalah menjadi referensi untuk wawasannya sendiri, tidak ada yang lain. Lebih jauh lagi, teknik kultivasi elemen menjadi kurang penting setelah dia menjadi ahli hukum. Jadi, dia sudah berencana untuk membersihkan inventaris yang telah dia kumpulkan di Mortal Sky Heaven. Di sini, di gulungan giok ini, teknik kultivasi lengkap dari elemen-elemen tipe angin terekam. Ini akan bertahan sampai kamu memasuki alam hukum. Aku akan memberimu teknik kultivasi alam hukum begitu kamu mencapai alam itu, memilikinya sekarang hanya akan mengganggumu. S melemparkan gulungan giok ke arah Kai dengan acuh tak acuh. Kai dengan cepat menangkapnya seolah-olah itu lebih berharga daripada hidupnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat atau bahkan menyentuh gulungan giok, dia hanya mendengar rumor tentangnya. Dia sekarang 100% yakin bahwa S adalah ahli yang tak tertandingi, dan bertemu dengannya adalah keberuntungannya. S sama sekali mengabaikan Kai yang gembira dan mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepadanya juga. Di dalam cincin ini ada beberapa keterampilan tipe angin, seni, keterampilan rahasia, beberapa jimat pertahanan dan serangan, dan terakhir, aku telah mengisinya dengan batu ki kelas 9. Itu akan bertahan lama untukmu. Apakah kamu puas dengan itu? S bertanya dengan seringai tipis. Kai tercengang saat mendengarnya dan dengan cepat bersujud kepada S sambil menggenggam erat cincin dan gulungan giok itu. Suaranya yang terisak-isak dipenuhi dengan rasa terima kasih dan emosi yang tulus. "Terima kasih, guru terhormat. Aku tidak akan pernah memaafkan kebaikanmu. Bahkan jika aku harus melalui neraka, aku akan membantumu dengan apapun yang kau inginkan." S tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan merasa skeptis. Kalau dipikir-pikir, aku tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini setelah aku mendapatkan sistem itu, tetapi jika aku tidak melakukannya, apakah aku akan menjadi seperti dia? Mungkin, tetapi aku juga dilahirkan dalam keluarga yang sangat kuat dan kemudian bersekongkol melawan. Hanya memikirkan kejadian-kejadian itu membuat darah S mendidih karena kebencian dan kemarahan, tetapi dia tahu dia tidak dapat berbuat apa-apa tentang hal itu sampai dia memiliki kekuatan untuk menentang orang-orang bijak itu. Baiklah, sudah cukup. Suasana hati S menjadi agak buruk, dan dia memerintahkan Kai dengan dingin, "Sekarang, kau boleh pergi. Aku ingin memulihkan kekuatanku. Kau hanya perlu memastikan tidak ada yang menemukan tempat ini setidaknya selama 60 hari.
Bahkan jika kau tidak bisa melakukannya, kau harus memberitahuku. Oh, dan bawakan dia batu roh itu. Itu mungkin bisa membantuku dalam pemulihanku. Kai tidak menunda dan segera berjanji pada Es bahwa dia akan melakukan segalanya untuk memastikan Es tidak akan diganggu dan membawakanku semua batu roh yang ditambangnya. Begitu Kai pergi, Es akhirnya sendirian dan memiliki kesempatan untuk menganalisis tempat ini dan altar di bawahnya dengan saksama. Bab 1099 Aku kembali. Es berjalan di sekitar altar berhias, yang sekarang tampak seperti barang antik biasa. Tidak peduli seberapa sering dia melihatnya, tidak ada yang luar biasa tentangnya. Satu-satunya hal yang dia perhatikan adalah bahwa rune di atas altar ini sama seperti yang ada di altar kenaikan primordial kuil langit fana, dan tampaknya itu adalah versi mininya. Selain itu, ruangan tempat altar ini berada tampak kuno. Dindingnya tampak terbuat dari sejenis logam, dan ada beberapa glif samar yang tertulis di dinding, yang tampaknya telah memudar seiring waktu. Sepertinya tidak ada yang berguna di sini, dan bahkan jika orang lain menemukan altar ini, mereka tidak akan dapat mengetahui asal-usulnya. Tetapi jika mereka tahu tentang altar kenaikan, aku tidak dapat terlalu yakin. Yah, ini tidak ada hubungannya denganku karena aku akan lama pergi sebelum ada yang dapat menemukan tempat ini, mungkin. Es mendesah saat dia berhenti mengamati altar dan melihat penampilannya yang compang camping. Aku harus mengganti pakaianku dan menyimpan jubah pencuri cekatan di ruang pencuri sampai aku bisa memperbaikinya saat aku bisa menggunakan kiku. Es memutuskan. Saat berikutnya, jubah compang-campingnya diganti dengan jubah abu-abu biasa yang tampak sedikit mirip dengan milik Kai. Meskipun Es memiliki pakaian kelas 9 lainnya, dia tidak memiliki ki untuk mengoperasikannya. Dia juga memutuskan untuk memilih jubah abu-abu ini seperti Kai karena dia hanya ingin memastikan bahwa jika orang lain menemukan tempat ini, dia bisa berpura-pura menjadi penambang lain. Tiba-tiba, Es berpikir, tunggu sebentar. Karena aku tidak bisa menggunakan ki surgawi, bagaimana dengan ki senja dan avatarku? Meskipun aku tidak bisa mendapatkan akses ke ruang batinku, aku masih merasa terhubung dengan avatarku, dan ia memiliki ki uniknya sendiri. Es dengan cepat mencoba untuk terhubung dengan avatar senja suci, tetapi dia frustrasi ketika dia menemukan dia tidak bisa memanggilnya keluar, dia juga tidak bisa berbagi penglihatannya dengannya, atau dia akan tahu tentang apa yang terjadi dengan ruang batinnya. Namun, dia tidak menyerah dan mencoba menggunakan Twilight Soul Key, dan dia langsung bersemangat ketika ki emas gelap tiba-tiba terwujud di atas tangannya. Itulah yang sedang kubicarakan. Es sangat gembira karena ini berarti bahwa dia setidaknya bisa menggunakan kemampuan Holy Twilight Avatar dan tidak sepenuhnya tidak berdaya. Tapi ki ini adalah keadaan unsur, dan aku bisa merasakan betapa lemahnya dibandingkan dengan tubuhku. Yah, kurasa itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Sekarang, aku tidak harus begitu pasif, dan tidak ada seorang pun di bawah negara hukum yang akan menjadi tandinganku lagi. Kai juga mengatakan bahwa ki unsur tidak bekerja melawan negara hukum. Setelah mengetahui tentang keuntungan ini, Es merasa tidak lagi tidak berdaya, dia tahu sekarang bahwa dia setidaknya bisa berkeliaran dengan bebas di tambang ini. Sekarang, aku harus memberitahu yang lain tentang keberhasilanku, mereka mungkin khawatir, terutama anggota asrama, mereka akan lega mengetahui bahwa misi telah selesai. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia mencoba fokus pada rumah pencuri, namun, sesaat kemudian, ekspresinya memucat. Dia telah tumbuh jauh sejak terakhir kali Es melihatnya. Sekarang, Cirus berdiri seukuran burung gagak kecil, tingginya sekitar 10 inci. Bulu hitamnya yang halus telah tumbuh menjadi bulu yang ramping dan mengilap dengan kilau warna-warni dan sedikit kilau safir di sepanjang tepi sayap dan bulu ekornya, yang mencerminkan sifatnya yang berapi-api. Sayap Cirus, yang sebelumnya tidak berkembang menjadi kuat dan berkembang dengan baik. Bulu hitamnya terus naik ke atas kepalanya, kecuali di bagian mahkota. Rambut biru tua telah tumbuh lebih panjang dan lebih tebal, sekarang membentuk jambul khas yang menyerupai api bergaya. Matanya yang biru langit yang menawan tetap ada, tetapi sekarang mengisyaratkan kesadaran dan kecerdasan yang baru ditemukan di samping rasa ingin tahunya sebelumnya. Auranya juga telah berubah total, dan kehangatan halus terpancar darinya. Anak ayam hitam yang dulunya mungil ini telah tumbuh menjadi burung muda yang menawan. Ia mempertahankan kelucuannya yang asli, tetapi bulunya yang berwarna-warni, jambulnya yang cerah, dan tatapannya yang cerdas memancarkan aura agung, sangat kontras dengan kekuatannya.
Aku benar-benar lupa bahwa kultivasi Cirrus dapat meningkat bersamaku, dan dia ditekan pada level Mortal Sky Heaven karena aku. Sekarang, dia seharusnya menjadi kultivator negara hukum sepertiku. Jantung Es berdebar kencang ketika dia memikirkan bagaimana Cirrus mungkin tahu tentang negara hukum sekarang, dan dia hampir lupa tentang Eva juga. Dia telah memberitahunya bahwa begitu dia menjalani kesengsaraannya, dia akan membuka ingatan tentang negara hukum, jadi dia bahkan lebih bersemangat. Dia mungkin tidak perlu menunggu sistem ditingkatkan untuk mengetahui tentang wilayah negara hukum. Eva masih tetap menawan seperti sebelumnya, mengenakan gaun hitam yang sepenuhnya memamerkan sosoknya yang menggoda. Ekspresinya agak serius, dan sedikit antisipasi terlihat di matanya saat dia melihat Kista yang berdenyut. Aku kembali, Es mengumumkan saat ini, membuat Eva dan Cirrus mengalihkan perhatian mereka dari Kista itu saat mata mereka berbinar karena kegembiraan. Eva menghela napas lega saat mendengar suara Es. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa beban berat terangkat dari hatinya. Meskipun Es menyembunyikan detail lengkap misinya darinya agar tidak membuatnya khawatir, dia tahu apapun yang akan dilakukan Es sangat berbahaya. Itulah sebabnya dia selalu khawatir bahwa sesuatu akan terjadi padanya dan cemas, tetapi dia tidak menunjukkannya dan percaya padanya. Sekarang, mendengar suaranya, dia benar-benar merasa tenang, dan senyum yang menakjubkan muncul di wajahnya. Selamat datang kembali, suami bab 1100 terlahir sebagai negara hukum. 1. Selamat datang kembali, suami gelombang. Senyum hangat muncul di wajah Es saat mendengar kata-kata tulus Eva. Kakak, kamu di mana? Aku mencoba meneleponmu, tetapi kamu tidak menjawab. Dan kamu bahkan menyembunyikan semua makananku. Tidak adil. Cirrus berbicara dengan sedikit kebencian saat ini. Ketika Cirrus tertidur, ruang pencuri itu masih belum ditingkatkan, dan dia baru saja terbangun baru-baru ini, setelah menemukan bahwa semua cincin penyimpanan telah hilang dan ruang pencuri telah berubah sepenuhnya, dia sedikit panik. Temukan bab baru di novelhal.com. Jika bukan karena kehadiran Eva, dia akan mengira Es telah meninggalkannya. Tetapi dia masih cemas karena Es tidak menjawab panggilannya, dan dia dapat merasakan bahwa Es dalam keadaan aneh saat itu, tetapi si kecil tidak dapat berbuat apa-apa. Eva bahkan lebih cemas daripada Cirrus, tetapi dia tahu dia harus berani dan percaya padanya, jadi Cirrus selalu menenangkan si kecil itu. Lebih jauh, dia terkejut ketika dia menemukan bahwa setelah Cirrus bangun, auranya telah berubah total, dan dia bisa merasakan bahwa Cirrus seperti dirinya, negara hukum. Namun, tidak seperti dirinya, Cirrus tampak sangat berbeda dan bahkan lebih kuat. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah Cirrus tidak perlu melalui kesengsaraan untuk naik ke negara hukum sepenuhnya. Dia bahkan mencoba bertanya kepadanya, tetapi Cirrus, sebagai Cirrus, tidak dapat menjelaskan apapun kecuali omong kosong, jadi dia hanya bisa menyerah. Es terkekeh dan senang bahwa Cirrus tidak banyak berubah, dan menjawab, Cek, yang kamu pedulikan hanyalah makanan. Setidaknya bersikaplah seperti kamu sudah dewasa. Tapi aku sudah dewasa sekarang. Cirrus membalas sambil sedikit mengangkat paruhnya ke atas, yang membuatnya tampak imut, bukan dewasa. Bocah bodoh, kamu masih anak-anak. Eva mengusap kepala si kecil dengan lembut sambil tersenyum lembut karena dia jelas suka menggodanya. Kakak, kau tidak boleh memperlakukanku seperti anak kecil. Aku sudah besar sekarang, teriak Cirrus dengan marah. Eva, mengabaikannya begitu saja sambil terkekeh dan bertanya pada Es dengan penuh harap, kau berhasil. Dia akan keluar. Mata jahat Eva mulai bersinar berbahaya karena dia bisa merasakan niat bertarung dalam suara itu, dan tanpa sadar, bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Pada saat ini, peti itu bersinar terang. Boom, tutupnya terbuka dengan cahaya emas perak yang menyilaukan, dan aura kuat dilepaskan darinya, seperti makhluk yang sedang tidur dengan kekuatan luar biasa baru saja terbangun. Cahaya yang menyilaukan itu mulai memudar, menampakkan siluet yang anggun. Es lupa bernapas saat dia menatap siluet ini dengan segala macam emosi, sementara Eva berdiri di sana seperti gunung yang tak tergoyahkan, matanya hampir berubah menjadi merah tua. Cirrus juga menyaksikan ini dengan mata penasaran, dan dia bisa merasakan aura mengancam yang datang dari siluet ini. Ketika cahaya itu memudar, orang di baliknya pun terungkap. Dengan kulit yang tampak terpahat dari cahaya bulan, dia mewujudkan kecantikan yang halus. Wajahnya yang tanpa celah menahan tatapan kosmos, dengan mata yang menawan seperti perak senja yang memesona.
Hidung yang terpahat sempurna dan bibir merah muda pucat yang penuh menambah sentuhan sensualitas pada penampilannya yang anggun. Namun, rambutnya lah yang benar-benar mencuri perhatian Es. Panjang dan terurai, rambutnya menentang gravitasi dalam untaian cahaya bintang perak yang berkilauan dengan kilau cahaya bulan. Sosoknya, tinggi dan anggun, memancarkan kekuatan yang tersembunyi di balik keanggunan yang elegan. Setiap lekuk tubuhnya proporsional sempurna, mengisyaratkan otot-otot yang kencang di balik eksterior yang tanpa celah. Tanda-tanda berkilauan emas perak yang halus, seperti rasi bintang, menari di kulitnya, yang tampaknya unik bagi garis keturunannya. Ciri yang paling mencolok adalah permata emas perak berbentuk berlian vertikal yang tertanam di glabelanya, tempat semua tanda di tubuhnya terhubung. Kecantikan yang ditempa Dewi ini adalah bukti nyata akan kekuatannya. Setiap aspek, dari wajahnya yang memesona hingga fisiknya yang kuat, berbicara tentang makhluk yang tidak tersentuh oleh apapun. Terakhir, aura yang terpancar darinya berada di atas semua unsur, seperti milik Eva dan Cirrus. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah Alina, yang telah terlahir kembali sebagai negara hukum setelah berhasil mengubah garis keturunannya.